tadi disebutkan setelah 25 tahun reformasi. Ya. Oke. Partai ini punya otoritas kekuasaan yang begitu besar, menentukan hampir semua lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk presiden. Ya. Ya. Nah, lalu kondisi partai sendiri bagaimana kita menilainya? Itu tadi yang saya bilang, Bang, bahwa tampaknya tidak cukup waktu bagi parpol. Saya tidak menyebut satu atau dua parpol, hampir tampaknya semuanya tidak cukup waktu atau ruang untuk mundur sedikit atau menoleh ke belakang bahwa ada yang terlewatkan dari kerja-kerja politik itu. Bagaimana kemudian goal oligarki semakin merajalela, dinasti bahkan menjadi sangat-sangat kasar gitu ya. Lembaga saya di Nagara Institute, kami sudah pernah melaunchnya ya. Riset kami itu adalah dinasti itu menguasai parpol. Mumpung bicara soal ini, kita harus gelisah nih. Karena berlebihan kalau kita tidak gelisah, Bang. Apa yang saya maksud adalah 1 tahun lebih dari sekarang, mungkin kurang, itu akan ada pemilu lagi kan? Pemilu pilpres dan terutama pemilu legislatif. Bersamaan waktunya. Iya, saya dengar parpol-parpol, terutama parpol yang apa namanya itu kebingungan mencari identitas tentang dirinya, mengambil jalan pintas, mencari orang yang memiliki atau dikenal oleh publik dan kemudian dicalonkan. Ada bahkan parpol yang saya dengar seluruh penguasa wilayah, gubernur dan bupati yang mereka miliki mengharuskan anggota keluarganya untuk caleg pada berbagai tingkatan. DPRD tingkat 2 untuk di kabupaten atau kota, provinsi DPRD tingkat 1 dan pusat. Ini apa ini kalau kayak begini gitu loh kan. Soal artis itu menurut saya sudah menjadi model kayaknya. Ya kan, kemarin saya undang di tempat saya saudara Dani itu, saya katakan, dan lu harus, dia kan mau caleg juga, ini mumpung lagi ngomong soal ini, you tunjukin dong bahwa pemahaman kita tentang teman-teman yang bergelut di dunia seni itu tidak semata seperti apa yang ada di kepala kita ini sekarang ini. Itu harus diperjelas itu. Nah, kembali pada yang tadi, ada yang sekarang gitu, Bang. Saya tidak perlu menyebut nama partainya, tapi kita dengar itu, dan bukan cuma satu partai. Pokoknya kader atau orang mereka yang sedang memegang jabatan publik, terutama bupati, gubernur, gitu ya, itu harus mencalonkan keluarganya. Dan bukan hanya itu, pengalaman membuktikan bahwa diwajibkan kepala-kepala daerah itu, wali kota, bupati, dan gubernur, bahwa calon, walaupun bukan keluarganya, tapi calon yang menjadi target utama dari partai itu harus jadi apapun caranya. Betul gitu, Bang. Nah, itu sudah, kalau saya pribadi itu menyebutnya sebagai varian kedua. Varian pertamanya itu adalah anggota keluarganya sendiri kan gitu ya. Kalau orang yang di-drop oleh partai atau diharuskan kepada, katakanlah misalnya saya bupati, ya kan, ditugaskan oleh partai Jupiter atau partai Neptunus. Saudara Akbar Faisal, Anda sebagai bupati di Kabupaten Mars, jadikan Sulfan Lina sebagai anggota DPRD Kabupaten di mana lah gitu kan? Kalau Bang Sulfan yang mungkin memang punya cita rasa politik, punya narasi politik, punya pemahaman politik yang cukup, mungkin saya tidak perlu terlalu merasa bersalah untuk memperjuangkan abang tadi, kira-kira gitu kan? Tapi kalau kemudian Bang Sulfan, cucu saya yang baru keluar dari universitas kemarin dan kemudian harus menjadikannya, mau ngomong apa dia? Dia mau memperjuangkan apa? Politisi kan harus meyakini sesuatu, Bang, dan memperjuangkannya. Itu yang saya pahami. Kecuali kalau saya keliru ya saya mohon maaf.